Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridaillahi ta'ala wa bisyafaati rasulillah wa bibarakatil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan masih seputar fadilah ilmu. Ada beberapa pendapat ulama termasuk sahabat, tabi'in dan seterusnya ya. Ini tak bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tadzakurul ilmi ba'da lailatin ahabbu ilayya min ihya'iha. Nah, ini menarik. Jadi menurut Ibnu Abbas, belajar ilmu hanya sebagian malam saja itu lebih tak senangi, lebih aku sukai daripada menghidupkan seluruh malam. Ya, jadi menghidupkan seluruh malam dengan ibadah itu masih kalah dengan belajar ilmu hanya sebagian malam. Nah ini, ya kayak sekarang ini jenengan berangkat, ini diniati ngaji. Jadi ikut paling nanti setengah jam, ini sudah mengalahkan ibadah satu malam full. Tapi ya aja terus ngaji terus malah hubungi ora tahajud ngandalne wis ngaji ya. Ya. Sebenarnya niat itu sungguh begitu penting, tahajud niat. Nah itu ya, jadi ini Ibnu Abbas begitu. Tadzakurul ilmi, tadzakur mudzakarah itu mengingat-ingat ilmu, artinya belajar. Ya, belajar hanya pada sebagian malam. Sebagian itu enggak harus separuh. Sebagian itu ya boleh hanya 1 jam 2 jam. Nah itu ya, itu lebih disukai oleh Ibnu Abbas daripada full 1 malam ibadah. Nah ini wa kadzalika, demikian juga Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Ahmad bin Hanbal. Nah ini ya, Abi Hurairah sahabat juga begitu, Ahmad bin Hanbal ini mustahid ya, Imam Hambali juga begitu. Jadi senang sebagian malam dibuat untuk belajar daripada full 1 malam ibadah. Wah, ini ya, luar biasa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan Syekh Hasan dalam ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, beliau menyebutkan innal hasanata fid dunya hiya al ilmu wal ibadah. Hasanah, kebaikan di dunia itu ya ilmu dan ibadah. Jadi kalau kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah beri kami di dunia ini hasanah, kebaikan. Itu yang dimaksud ya ilmu dan ibadah. Wis ora ana liyane. Nah itu ya. Nah, terus sugih piye? Ya sembuh pikiran dhewe. Pokoke iki krana jelasnya sih konteknya bab ilmu. Nah, terus mana tadi? Terus wafil akhirati hasanah. Dalam akhirat kita juga minta hasanah. Lah hasanah di akhirat hiya al jannah. Jadi enggak ada yang lain. Jadi kalau hasanah di dunia, kebaikan di dunia adalah ilmu dan ibadah. Kalau kebaikan di akhirat hanya surga. Nah ini wes, jadi ini dungane wes cukup lengkap. Jenenge doa apa ini namanya? Sapu jagat. Iya maksudnya sapu jagat. Jadi jagat itu sapu. Entar sih. Mau minta apa? Mau minta kaya ya fid dunya hasanah. Mau minta sehat ya fid dunya hasanah, sapu jagat. Ya, tapi yang dimaksud Syekh Hasan, hasanah yang di sini adalah ilmu. Tapi nggih masuk akal. Karena ya tanpa ilmu ya wis gak iso apa-apa.
Naik motor saja harus punya ilmu. Nggak punya ilmunya kok ngegas nggak iso ngerti. Atau sebaliknya. Ya itu. Jadi hasanah kebaikan. Ila libatil hukama ayul asya tuktana. Apa yang bisa kita peroleh? Kola al asya alladhi idza gorokot safinatuka sabahat ma'aka. Apa yang harus kita capai, kita peroleh? Terus dijawab oleh salah satu ulama, sesuatu andaikan kamu tenggelam, dia ikut bersamamu. Nah itu apa? Ketika perahu tenggelam, kamu tenggelam, dia ikut bersamamu. Ilmu. Jadi jawabnya adalah ilmu. Jadi ilmu yang selalu membersamai. Dan bojo ya wis dada. Bojo anak ya wis dada. Jadi ya ilmu. Wakila aroda bigorok kisafina halaku badani. Yang dimaksud tenggelam adalah nanti ketika kita mati rusak. Itu yang membersamai kita ya ilmu. Nah, itu ya. Makanya ini kan bagian dari hadis itu loh. Idza mata bunu Adam itu. Ingkoto amalu. Jadi kalau mati nanti yang ilamin salasin sedekah jariyah, ilmu yuntafa'u bihi, terus waladun solihun yang yatmula. Semuanya butuh ilmu. Waladun solihun, anak bisa soleh itu ya butuh ilmu. Sing iso ndongakne. Sedekah jariyah itu ya butuh ilmu. Lek enggak pakai ilmu ya salah. Sedekah kok aja krana pamer dan seterusnya. Jadi semuanya butuh ilmu. Cari uangnya untuk sedekah juga butuh ilmu. Jadi ya ilmu. Nah itu ya. Jadi pokoknya di ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan man ittakhadha al-hikmata li jaman ittakhadhan nas imaman. Siapa yang berpegang pada kendali ilmu, hikmah itu ilmu yang manfaat. Barang siapa yang berpegang pada kendali ilmu, maka dia akan jadi pemimpin. Nah itu loh Pak. Pokoknya sapa sing duwe ilmu ya bakal jadi pemimpin. Minimal ya nang keluarga, minimal satu komunitas temennya. Itu bakal jadi yang punya ilmu. Nah, ya tinggal konteksnya apa. Kalau ilmu politik ya jadi pemimpin urusan politik. Kalau urusan ilmu bengkel ya dia akan jadi ketua dari perbengkelannya. Jadi tergantung ilmunya kemana. Terus waman urifa bil hikmah la hadathul uyun bil waqar. Siapa yang sudah tenar, sudah terkenal dengan ilmu, jadi wong iki duwe ilmu tuh, pasti semuanya akan menghormati. Waqar itu jatmiko itu yes, pokoknya menghormati, ngagungake. Nah itu ya, jadi siapa yang sudah dikenal ilmunya, maka pasti orang lain akan hormat terhadap ilmunya. Nah itu ya. Tapi yo kudunya yo sumbut, duwe ilmu tapi yo gak ya enah. Apa akhlaknya nggak ada. Nah berarti kalau akhlaknya nggak ada, berarti dia ya nggak punya ilmu akhlak. Ismono ae, podo ae. Nah itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syafi'i rahimahullah ta'ala. Min syarafil ilmi annaku laman nusiba ilaihi walau fi syai'in hakirin fariha. Menarik. Termasuk bukti mulianya ilmu adalah ketika orang itu dianggap punya ilmu meskipun itu perkara remeh, ilmu sing remeh, dia mesti senang. Contohnya apa? Ilmu yang remeh contohnya apa? Wah, umpama apa ya? Lek nyapu pinter, padahal hanya urusan nyapu. Tes. Padahal hanya urusan nyapu, tapi lek pinter, ya tetap uang tetap bangga. Nah itu ya, orang tetap bangga. Jadi walau fisaikin hakirin, meskipun terhadap sesuatu yang hina, tapi kalau sesuatu yang hina itu kok diilmoni dan orang dianggap dia punya ilmu itu, ya, mesti senang. Wah jenengan lek nulis pinter, wah tulisannya. Padahal ya mek nulis, tapi lek dianggap pinter ya mesti senang. Lah itu berarti menunjukkan ilmu itu berarti mesti mulia. Mesti mulia. Wah ibu-ibu contohnya, wah lek goreng bakwan enak. Padahal goreng bakwan. Tapi lek enak pun
sayur masakannya enak, padahal ya gur sayur. Tapi yo meskipun sesepele itu tapi nah ya lek dianggap pinter ya mesti seneng. Nah, itu ya itu kata Imam Syafi'i. Jadi min syarafil ilmi, termasuk mulianya ilmu adalah anakulaman musibah ilaihi. Orang yang dianggap punya ilmu walau fisain hakirin, meskipun dalam hal yang hina, farihah, maka dia mesti senang. Lah waman rufi'a anhu hazina. Siapa yang ilmu itu dihilangkan, maksudnya dia dianggap goblok, itu mesti susah. Guru masak bakwan ra iso. Meskipun guru bakwan tapi nek dianggap ra iso itu mesti susah. Jadi diarani goblok itu mesti susah. Lah itu berarti menunjukkan kalau ilmu itu mulia. Padahal guru perkara sepele, pamane apa? Nyapu. Nyapu kan perkara sepele. Nyapu gembulet, terat tertib. Gitu Bu. Bocah lek ra iso nyapu kan kadang dilewat-lewati. Jadi nyapu niki ra urut. Jadi ngenjah-ngenjah. Iki lek wong ra iso nyapu. Yang ngono ki lek dipaido, dihina, pasti dia ya susah. Berarti itu menunjukkan meskipun perkara sepele tapi lek dianggap goblok itu ya wong ya susah. Itu berarti lek ilmu ki berarti mulya tenan berarti. Apa meneh dalam hal yang konteks berharga, konteks mulia. Contohnya apa? Wah, salate pinter. Wah, jelas. Itu luar biasa. Nah itu ya. Jadi itu menunjukkan betapa mulianya ilmu. Nah ini qala Umar radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Umar mengatakan, ya ayuhan nas alaikum bil ilmi. Masyarakat alaikum bil ilmi. Netepono ilmu. Jadi ya fokuslah ke ilmu. Fa inna lillahi subhanahu wa ta'ala ridaan yuhibbu. Faman talaba baban minal ilmi radahu wa azza wa jalla biridai. Nah ini ya. Fokuslah ilmu. Karena Allah itu punya sifat agung. Rida itu bahasa majas ya. Cara bahasa Jawa ini itu selendang rida. Rida itu selendang. Yang dimaksud itu majas. Jadi artinya adalah sifat agung. Allah itu punya sifat agung. Siapa yang mencari ilmu pasti nanti sama Allah akan dikasih selendang itu. Maksudnya dikasih keagungan. Ya, sopo sing duwe ilmu mesti kalau Gusti Allah dikai kemuliaan. Fa in adna badamban istaktabahu salah samarotin. Istaktabahu salah samarotin. Ini menarik Pak. Ketika wong sing duwe ilmu kok nglakoni dosa, nanti sama Allah itu disuruh tobat sampai 3 kali. Li alla yaslubuhu rida'u dalika. Mengapa? Supaya kehormatannya tidak dicopot. Selendang tadi. Jadi sak ndablek-ndableke wong duwe ilmu. Iku sik kesempatan tobatnya akeh. Karena sama Allah istaktabahu salah samarotin. Sama Allah disuruh tobat, disadarkan gitulah ya, disadarkan kon tobat sampai 3 kali. Berarti lek enek wong alim kok ora tobat-tobat berarti ya wis nanti sifat agungnya Allah dicopot. Ngobos ilmunya. Nah ini hati-hati. Jadi penting punya ilmu itu penting karena nanti kalau dengan ilmu itu pasti sama Allah dipermudah untuk tobat. Itu sampai oleh Allah diberi kesempatan sampai 3 kali. Istaktabar. Jadi Allah menyuruhnya untuk tobat salah samarotin 3 kali. Tujuannya li alla yaslubahu rida ada. Jadi supaya Allah tidak mengambil atau mencopot kehormatannya. Wa in tatawala bihi dzalika dzam. Meskipun dosa itu terus dilakukan. Jadi selama dosa itu terus dilakukan, Allah terus memberi kesempatan tobat sampai 3 kali. Maksudnya disadarkan. Sadar. Jadi wong ngalim itu sadari gampang. Tobatnya gampang wong alim. Makanya lah enak wong alim kok enggak tobat-tobat, enggak sadar-sadar berarti ya rumate alim ngono ae. Rumate alim. Yani jadi dimudahkan tobat. Bukan berarti wong sing alim kan terus ora tau duwe dosa. Kiai ya ngalim ya tetap punya dosa, tapi gampang tobatnya luwih gampang daripada wong ra duwe ngene. Arepe carane tobat. Makanya kan Gus Dur pernah guyon di sing harus
dosa itu malah kiai. Lu kok bisa, Pes? Iya, karena dia tahu caranya tobat. jadi lek uang untuk kiai aja dosa. Karena raro carane tobat. Nah itu ya, ternyata itu dari Imam Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar, jadi kalau orang punya ilmu itu oleh Allah diberi kesadaran 3 kali selama sampai. Nah itu. Qala Ahnaf rahimahullah, kadal ulama'u ayyakunu arbaban. Hampir saja ulama itu menjadi raja. Nyaris pokoknya hampir saja ulama sing jadi raja, penguasa. Wa kullu izin lam yutat bil ilmi fa ila dulil masiru. Setiap kemuliaan yang tidak dikuatkan lam yutat, yang tidak dikuatkan dengan ilmu, gampang punah. Fa ila dulil masiru. Jadi nanti dadine terus malih rendah. Jadi gampang punah. Itu ya. Jadi setiap kemuliaan kok enggak disertai ilmu itu gampang tek ngobos. Ayo wis sapa saiki sing sugih tapi ora duwe ilmu. Nah, lek urung teko anak ya wis. Ya tapi ya ora sapa-sapa ya yes. Wis maling ngomongnya kok gitu. Wis sapa duwe jabatan. Ayo, sapa duwe jabatan. Lek ora duwe ilmu ya gampang tek. Tapi lek duwe jabatan kok disertai ilmu, meskipun nanti jabatannya habis, 5 tahun habis, tetap terhormat. Karena jabatannya, karena ilmunya. Nah itu ya, jadi siapa yang punya izin kemuliaan tapi tidak dikukuhkan dengan ilmu, maka ya gampang punah. Nah ini itu butuh dua ilmu untuk membacking-nya. Punya jabatan, punya kekayaan, punya apalagi semuanya harus di backing dengan ilmu. Nah itu. Qala Salim bin Abi Ja'di, istaroni maulaya bisalasini ati dirhamin wa ataqoni fakultu bi ayyi shay'in ahtarifu fa ahtarifu bil ilmi fama tammat li sanatun hatta atani amirul Madinah zairon falam adanulah. Ini menarik Pak. Ada budak hanya dibeli 300 dirham. Ini saking murah. Hanya diberi 300 dirham. Kemudian ternyata kerjanya si budak ini, kerjanya dengan ilmu. Saking bagusnya pekerjaan karena disertai dengan ilmu, sampai akhirnya Amirul Mukminin, cara saiki raja, pejabat atau presiden, sampai presiden akhirnya menjenguk. Iku kalau dia ditolak. Saking dia dianggap orang terhormat, padahal hanya sekedar budak. Jadi budak, meskipun budak tapi duwe ilmu, iku raja sowan. Nah, ya keren loh. Padahal guru budak, tapi dia kerjanya nganggo ilmu. Iku raja sowan silaturahmi sampai ditolak mau gak usah. Jadi ilmu, wis pokoknya ilmu. Ya, karena memang bapak sih bahas ilmu. Kalau bahas bondo betulnya kok. Tapi sampean ora usah dikai bahas bondo wis semangat. Ora usah bahas bondo wis semangat. Iki bahas ilmu ae. Nah, saya itu tadi itu kepikir iki wombo ke dua pembahasannya sampai 4 jilid. Juz pertama itu bahas ilmu rampung-rampung. Juz kedua nanti bahas fikih sosial adat ora rampung-rampung. Padahal sing juz ketiga ini sudah membahas ilmu hati. Makanya insya Allah nanti ini setelah selesai satu bab ini kaul ulama, nanti kita bahas loncat ke ilmu hati. Dan masalah wis sepuh-sepuh. Tidak bahas ngaji ilmu sing sholat, poso. Yo bukannya meremehkan, tapi insya Allah pun tinggal lulusan hati, termasuk sing ngaji barengan hati ini rong toto, jadi di ngaji ini bareng-bareng. Insya Allah pertemuan besok jadi mulai ke juz 3 khusus bahas hati. Masalahnya kalau ingat Mbah Yai Syafaat itu kalau ngaji dengan orang desa itu hanya juz 3 kitab Ihya, hanya juz 3. Kalau baru kelingan, oh iya Mbah Yai Syafaat ngaji ini langsung jujur loncat juz 3.
Jadi makanya sampai sekarang rutinan alumni itu ngajinya juz 3 semua. Karena langsung bab hati. Jadi sing atine elek-elek iki ya aku barang. Atine sing elek-elek iki kok krasa kabeh. Krasa kabeh. Nah, itu. Jadi, tapi saya ingatnya baru ini tadi, baru sore ini tadi, jadi nggak sempat ganti kita. Tadi kadung berangkat bawa kita. Besok insya Allah ke juz 3. Ini bukannya meremehkan juz 1, jadi juz 1 itu isinya fikih, wudu, sholat, poso, itu di juz 1 sampai haji. Nah nanti di juz 2 mulai sosial, fikih sosial. Sebenarnya ya bagus, ya nanti disinggung sidik-sidik lah semampunya. Tapi ternyata ya penting. Tapi nanti yang lebih penting hati. Jadi hati nanti juz 3. Kalau juz 4 itu sudah urusan sama, urusan hati tapi tentang dadekne selamat. Lek sing juz 3 itu urusan hati tentang penyakitnya. Jadi penyakit hatinya kalau juz 3. Jadi sing saiki gampang nesuan, gampang gak terima, gampang meri karo tonggo, itu kok kena kabeh nih. Siap-siap. Pokoknya nek ngaji nek sing kesindir sesuk mutung. Ojo sampai. Pokoknya gur ngrayai atine dhewe-dhewe. Jadi itu. Karena kalau ngaji hati itu gampang kena. Berat. Termasuk sing ngaji bareng beban. Lah jenengan piye? Padha wae. Ini bareng-bareng. Insya Allah, kalau kayak gini kan sore ini tadi, oh iya, Mbak Yusafat dulu ngaji kalau itu rutinan Mbak Ye dulu minggu legi kalau di pondok saya itu minggu legi rutinan, itu khusus orang desa jadi juz 3. Nah, ini nanti urusan hati, penyakit hati. Kalau yang juz 4 itu urusan hati tapi tentang dan selamat. Jadi contohnya kayak ikhlas, sabar, tobat, syukur itu nanti di juz 4. Kalau yang juz 3 tentang mangkel, nesuan, sombong, pamer, itu nanti di juz 3, pelit, dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut dulu. Bundi ini juga. Qala Zubair bin Abi Bakar. Kataba ilayya Abi bil Irak. Jadi Zubair dikirimi surat sama bapaknya di Irak. Alaika bil ilmi, alaika bil ilmi, fokus ilmu. Fa innaka iniftaqarta kana laka malan. Karena andaikan kamu pas melarat, ilmu itu yang jadi harta. Ya, jadi wong lek duwe ilmu, engko dilalah pas melarat lan duit, ya hartanya ya ilmu nego. Engko dengan ilmu itu wong iso ubah-ubah. Kana laka malan. Wa in istagnaita kana laka jamalan. Ketika kamu sudah kaya, maka ilmu itu sebagai penghiasnya. Hiasan kekayaannya itu nanti ilmu. Tapi kalau pas melarat, ya ilmu itu jadi hartanya. Nah, ini jadi ilmu. Terus tombol pulau ini banyak contoh. Alhamdulillah ya sembuh ya. Enggak usah jauh-jauh lah di kauman. Sapa wong duwe ilmu sing melarat ya golek ana nang kauman. Sapa wong duwe ilmu nang kauman wis rasa derajat. Sapa wong duwe ilmu agama sing melarat. Uripe suwante ya dilalah ya cukup. Ya ora santai sih sakjane yo mumet barang. Artinya enggak enak sing dengan ilmu ya sing ngono lah. Andai kan melarat ya ilmu niku sing dadi bondone, sing dadi bondo. Lah saiki wis ilmu ra duwe, marate duwe. Lah itu nah wis repot to nggih. Makane yang sudah punya kekayaan atau sudah punya jabatan ya segera di-backingi dengan ilmu. Nah, itu tadi yang di atas tadi kan begitu. Jadi kalau enggak ada penguat ilmunya nanti gampang punah. Nah, itu penting ya. Jadi ilmu penting. Wa hukiya dalika fi wasaya Luqman ibni. Nah ini. Jadi keistimewaan ilmu itu juga diceritakan pada wasiatnya Luqman pada putranya. Luqman yang di Quran. Qala ya bunayya jalisil ulama wa zahimhu bi rubataika. Anakku,
jalisin ulama, duduklah bersama ulama. Wazahimhu birubataika, desaklah ulama, harinya nempel terus ulama birubataika dengan kedua dengkul lutut. Wis pokoknya lingguh jejer ulama. Fa inna Allah subhanahu yuhyil quluba binuril hikmah. Karena Allah itu menghidupkan hati dengan nur hikmah. Nur hikmah itu ya nur ilmu tadi. Jadi dengan ilmunya ulama. Jadi kronon dempel dengan ulama, terus akhirnya kok kecipratan nure. Lah wis kecipratan nure atine. Nah iso urip. Kama yuhil ardo biwa bilis sama. Seperti Allah menghidupkan tanah biwa bilis sama dengan hujan. Ya jadi wis menawa kecipratan udane sing duwe udan bumi yang hakikatnya yang ulama tadi. Jadi ulama tadi ketetesan udan, lah itu kan ilmunya. Jadi ilmunya netes ke bumi, ke ulamanya. Lah kita kalau dempel terus minimal kecipratan. Ya bener loh Pak, saya itu. Cedek karo wong pinter itu gampangan. Gampang entuk itu tuh. Nanti kalau kita ada apa-apa, gampang kok gitu kamu, gampang diingatkan. Nah ini gue. Jadi jenengan lek ketemu konco sing pinter sampean curhat. Mas, aku ki sakjane penake piye ya? Curhat. Saya itu sebenarnya enaknya gimana? Kemarin ada santri kelas 2 SMK pamit malah pindah mau kemana dan hanya ngontrak guru ngejar sekolah. Terus setelah kadung daftar baru pamit. Bapaknya ngomong ke saya, Gus ini pamit, ini sudah daftar di sana-sana. Loh, wis daftar ke sana enggak usah pamit, Pak. Apa gunanya pamit? Ya ini mau yoga. Padha karo nilapne gurune sampean. Padha karo nilapne gurune. Lah terus seharusnya bagaimana? Guru diajak rembukan dulu. Lah jenengan ngriki nitipnya anak tahun-tahunan. Bahasa menurut syukur dicopot aja, nggak ngerti kondisi anak di sini tuh sedang prosesnya coro masak nasi itu sedang, nah itu ya, kayak ibu-ibu loh Bu, jenengan masak sayur itu masih kurang micinnya atau kurang uyahnya, kurang garamnya dan seterusnya. Itu yang tahu kan yang masak. Kok tiba-tiba moro-moro dijabut. Ya wis lek ngono nggak usah rene Pak, podo ae. Saya mau bilang apa ya? Akhirnya ibu nangis. Jadi aku kelingan inget dulu. Jadi saya itu di pondok dulu punya temen ngaji sudah hafid tapi belum sempurna hafidnya. Bapaknya ngerti ini pokoknya hafal Quran menurut padahal nggak ngerti sampai semana Qurannya. Tiba-tiba dibawa pulang terus dinikahkan. Tapi belum nikah pas nonjok itu ngirim tonjokan ke kiainya tanya, "Loh, ini apa ini?" Ini Yai, ini putri saya ini sudah mau nikah. Loh, apa udah pamit ibunya? Dereng, akhirnya ibunya dipanggil. Ibunya juga kaget. Loh, Pak, udah sampai tahun-tahunan menyerahkan anak ke sini. Ini hafalan Qur'annya saya yang pegang. Jenengan apa wis ngerti kualitas hafalannya? Sudah lanyah apa belum? Sudah sampai mana? Nggih dereng punya. Akhirnya sampai punya gini. Aku nggak gelem tanggung jawab ilmune akhirate. Sampai gitu, saya nggak mau tanggung jawab. Lek tetep pengen ngerti seberapa anune iki pengen mateng, ilmunya pengen mateng, ya saya balik non nek. Aku gelem tanggung jawab. Loh, tapi ini udah mau nikah ya terus sampean. Terus nikah apa terus mondok? Akhirnya anaknya milih mondok. Berarti wis kadung tonjokan sampai gagal. Sampai gagal mondok. Nah itu. Nah ini maksud saya ini loh, membenarkan dawuhnya Luqman libni. Jadi Luqman dawuh kepada anaknya, nah wis dempel ulama, nyedek ulama. Karena nanti yang tahu kita itu kurang garam, kita kurang pedes atau kurang apa, nanti yang tahu mereka. Dalam perilaku sehari yang tahu, ya udah. Jadi kalau punya teman, punya guru, punya apa ya kiai atau ustad atau mas, aku ini kurang apa ya penake piye aku iki. Yes, itu karo guyon curhat. Itu penting nih. Jadi ini dawuhnya Luqman ya. Jadi zahim deseko siro.
hum ing ulama biru bataiha dengan dengkulmu. Maksudnya yo wis nempel ae karo ulama. Engko pola sak pola kok mesti kecipratan. Ngono lah. Jadi bagaikan bumi tadi. Jadi bumi kalau kena hujan, kalau kita deket ya mesti kecipratan. Wis to. Jangan khawatir. Raketan sidik mesti kecipratan. Nah, ini penting. Jadi ada teman saya itu curhat ke Kiai. Pun kerja tapi kok rumah saku kok enggak sukses-sukses, enggak apa jenenge, enggak enek bekase. Padahal nggih tahajud sampun. Salat kurang nopo ya. Mbak Yai lho urusan rezeki aja dateng aku ya bingung piye lek solusi. Ya sing ngene aku aktivitasmu setiap hari apa diceritakan. Saya begini terus apa? Terus ternyata kerjane itu dolanan duit. Nganakne duit itu, Pak. Ayo ngono kuwi, nganakne duit. Mbuh dhek melok apa ngono. Terus lho sampean ngono kuwi apa gak ngerti lek ngono kuwi Pak? Ya. Lu kan sudah saling ridho Kiai. Dia juga mau bayar sekian mau. Oh, ya ini. Nah, ini pentingnya wong goblok nyedek ulama. Akhirnya terus sama Kiai saya dia ngomong, iya jenenge riba itu enggak nunggu ridhonya sesama pelaku, tapi ridhonya Allah. Meskipun kedua belah pihak ridho, tapi kalau Allah enggak ridho, ya padha wae pangkah haram. Padha karo zina. Meskipun suka sama suka, kan sudah ridho. Ya terus enggak halal, ya pangkah haram zina nih, karena enggak entuk ridho nih Allah. Oh gitu ya. Nah baru setelah itu melepas kerja, ini real nih dan sampai setelah sukses sampai nemoni aku kok krono koncoku. Itu real nih. Jadi setelah itu langsung pindah haluan kerja. Kerjanya tukang komputer. Bagian opo lah pokoknya dia punya kemampuan komputer, desain atau apalah saya nggak tahu. Setelah itu ternyata sudah alhamdulillah terbebas hutang, minimal itu dulu. Terikat hutangnya sudah lunas, selesai. Nah ini. Terus setelah sukses punya mobil, main ke rumah saya bawa istrinya bawa anak. Jawanin nyeritane bahwa ternyata solusi dari kiainya itu cocok pas. Aku yang bilang, wah ini kok sampean kena tak cerita nih sejarah sampean iki. Yo kok sampai jeneng kok disebut yo siapa ya. Ini real, Pak. Ini realnya. Jadi memang kita itu memang kadang nggak tahu salah kita itu di mana. Kita sudah merasa benar rumah satu ya wes sholat ya wes ini ya wes. Tapi ya wes pokoknya pesene Luqman ibnihi. Jadi Luqman itu kalau apa menurut ulama ada yang mengatakan nabi, tapi mayoritas ulama mengatakan itu ya orang soleh bukan nabi. Jadi, tapi ada yang mengatakan Luqman itu nabi. Tapi menurut mayoritas ulama bukan. Nah, ini seperti yang di Quran itu. Wa id qala Luqman ibnihi ya bunayya. Nah, udah itu ya. Jadi wis pokoknya ndesek ulama. Engko meraketang sak ciprat sak tetes engko kecipratan. Nah, itu ya. Nah, menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala batul hukama. Sebagian ahli hikmah mengatakan, idza mata al-alimu bakahul khut fil ma wa thair fil hawa. Ketika orang alim itu mati, wafat, maka ikan-ikan di laut akan nangis semua. Dan burung-burung di awang-awang itu semuanya juga akan nangis. Wa yafqidu wajhuhu wala yunsadiku. Wajahnya oke lah, wajahnya sudah tidak bisa kita lihat, tapi namanya tetap tidak bisa dilupakan. Nah, jadi namanya tetap abadi meskipun wajahnya sudah tidak bisa kita lihat karena sudah mati. Nah itu wae sampai nangis, pokoknya keren. Lek sing nangisi bojone biasa krono yo sing dikeloni. Lek sing nangisi anake yo biasa krono sing dikai duit. Lah saiki iwak yang tidak pernah orang alim itu yang tidak pernah secara dohir tidak pernah memberi kemanfaatan ke ikan, tapi ikannya yang melok nangis. Lek anaknya ya karuan ya setiap hari diberi kemanfaatan oleh bapaknya. Jadi kalau ditinggal mati nangis ya maklum, bojone lek ditinggal mati ya maklum. Tapi iki iwak sing
Nah itu ya. Jadi qala Az-Zuhri rahimahullah taala, al ilmu dzikrun. Ilmu itu agung, dzikrun itu agung maknanya. Itu dzikir sebutan. Al ilmu dzikrun, ilmu itu agung. La yuhibbuhu illa dzukranur rijal. Yang senang ke ilmu hanyalah orang-orang yang agung. Nah ini Pak, ilmu itu agung. Berarti yang senang ilmu hanya orang-orang yang agung. Ilmu itu mulia. Yang senang ilmu berarti ya wong mulia. Enek uang kok gak seneng ilmu. Ya mbok yo mulia kok gak. Jadi rabakat mulia. Nah ini kuliah. Jadi ini fadilah ilmu. Saat ini fadilah belajar. Ayat Quran, falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fiddin. Falaula nafaru, mbok yo cara Jawa. Mbok yo ada satu kelompok, nafarun iki pangkat. Ada satu kelompok min kulli firqatin, dari setiap kelompok-kelompok sahabat itu ada minhum ta'ifah. Di antara mereka ada satu tim, satu kelompok sing yatafaqahu fiddin. Sing belajar agama. Ora ojo kabeh perang. Zaman Kanjeng Nabi ini kan perang. Jangan semua perang, yo mbok yo enek sebagian sing duwe ilmu. Karena nanti belajar. Karena itu yang untuk bisa melanjutkan wahyu. Enggak boleh perang kabeh nih. Nah itu. Wa qauluhu azza wa jalla, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli dzikir jika tidak tahu. Jadi ahli dzikir ini ahli ilmu. Jadi kita suruh tanya ahli ilmu, nggak tahu. In kuntum la ta'lamun. Jadi makanya banyak kiai-kiai itu suruh santri kalau sudah boyong itu kan pede, suruh buat pelang ahli fikih. Jadi biar orang itu tidak salah curhat fikih nang wong sing ra ahli fikih kan bahaya Pak. Kayak dokter itu loh. Jadi mereka sudah layak buka spesialis gigi. Memang layak untuk buka praktek. Ya iki yang ngono, biar orang itu tidak salah sasaran ilmu. Jadi ya itu fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang pinter, orang ahli dzikir itu ya ulama. Jika tidak tahu, takon. Wa amal ahbar, kalau hadis-hadis faqauluhu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bi tariqan ila jannah. Siapa yang meniti jalan mencari ilmu. Meniti jalan mencari ilmu itu proses mencari ilmunya, Pak. Koyok nulis, koyok apalan. Itu pokoknya proses-proses mencari ilmu. Maka salakallahu bi tariqan ila jannah. Maka nanti Allah akan menuntunnya ngambah dalan menuju surga. Nah itu ya. Jadi orang yang berproses dalam mencari ilmu itu karo Gusti Allah nanti juga diproseskan menuju surga. Mister, golek ilmu ini penting. Jadi yo ora mandang cilik enom tuwek padha wae. Doae apa meneh saniki kadang pinter anak karo bapake. Bapake ora iso HP, anake pinter HP. Nah, jadi wis ora mandang cilik enom tuwek, wis pokoke belajar. Nah, iku. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yasau. Menarik ini hadis. Malaikat itu meletakkan sayapnya kepada orang yang mencari ilmu. Krono saking ridho, saking senenge, marem. Ridho itu kan puas, marem. Krono saking puas, legowo. Ridho. Krono saking legowo ini krono terhadap orang yang mencari ilmu. Artinya dilindungi. Orang yang mencari ilmu itu dilindungi oleh malaikat. Jadi bahasa majasnya latadau ajnihata. Jadi meletakkan sayapnya itu bahasa majas. Maksudnya ya dilindungi. Nah ini jadi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la anta dua budal pagi fatama'allam, kemudian kamu belajar baban minal ilmi, satu bab ilmu saja, khairun min antusolliya mi'ata rakatin, luwih apik daripada sholat 100 rakaat. Wis ngaji tenanan. Belajar satu bab ilmu saja. Pokoknya ilmu apa wis? Wudu, syaratnya wudu enek 6. Wis belajar kuwi tok luwih apik daripada sholat 100 rakaat. Kayak yo kesel barang.
Sholat 100 rakaat wis. Wis ya penting iki. Wis apa wis? Halal haram itu ya penting. Jual beli yang halal itu yang bagaimana syarat rukunnya dibahas. Kan itu satu bab wis rampung, itu luwih apik daripada sholat 100 rakaat. Nah itu. Ya padahal juga ada yang mesti. Berarti ini wis penting nih Pak, jenengan ngaji jadi wis daripada engko bengi sholat 100 rakaat. Aja saja kita terus malah andalan kok bengi ra usah sholat sunah. Sholat sunah. Iki 100 rakaat sholat sunah. Nah ini, mungkin sing luwih gedine Pak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babun minal ilmi, satu bab ilmu saja, ya ta'allamuhu rajul yang dipelajari oleh seseorang, iku khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Luwih apik daripada dunia sak isine. Wah, dunia sak isine lho. Isine dunia ya apa ae. Ya toh, HP, wis dunia sak isine. Jadi satu bab ilmu sing dipelajari iku luwih apik daripada dunia sak isine. Lawong 100 rakaat sik luwih apik ilmu daripada 100 rakaat apa meneh dunia. Lah dunia iki kan sak sore 100 rakaat. Nah itu ya. Pun gitu ini luar biasa. Terus waqala sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisin. Wah iki, Pak. Carilah ilmu meski di Cina. Saiki terbukti toh betapa hebatnya Cina. Yes. Terbukti kan. Kanjeng Nabi dawuh 1400 tahun yang lalu. Sama delok kehebatannya cah cilik-cilik Cina ya. Ngitung matematika yang kuadrat gini. Gur nganggo utek langsung gede iso. Awake dhewe nggawa HP mencete ora pas. Piro ki mau 545 dadi golek 5 ya. Suwen. Wong Cina Jepangnya mulai kalah loh Pak. Kecil saya itu saya rada tenar Jepang ya. Daripada Cina, kecil saya. Aku aja sempat mikir, kok enggak utlubul ilma walau di Jepang. Mencari ilmu meskipun di Jepang. Tapi saya ini terbukti, ternyata Cina. Wis mumpo wis, kecerdasan wong Cina. Dan dulu ceritanya ya yang pejuang-pejuang masuk negara Indonesia bahwa Islam ini salah satunya ya pedagang Cina. Cina itu lek haji Pak. Melaku sikil kuat wong Indonesia iku masih kon goblok. Kula senggolan pernah watos awake kuwenceng Cina ya. Wis mbok. Jadi yes iki sekarang mulai terbukti utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu meskipun di Cina. Iki hadis iki ora gur dawuh sahabat. Jadi Kanjeng Nabi iki wis ya prediksi ke depannya wis kok Cina nyapa kok Cina ini luar biasa pun guys, mudah-mudahan meskipun kita tidak di Cina tetap untuk barokah ilmu anak turunnya awake dhewe ahli ilmu sedaya selamat dunia akhirat amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah berarti minggu depan mulai juz 3 yang khusus hati Mbah Sakti insyaallah. Assalamualaikum.